Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan membahas soal-soal USM atau ujian saringan masuk dari Polstat STIS, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistika ya. Karena banyak banget teman-teman yang sudah request dan sudah nggak sabar ya. Nah, kali ini kakak akan membahas USM STIS yang soal limit. Untuk soal USM yang lain, kakak sertakan di link ini, silakan ditonton lagi nanti. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar teman-teman nggak ketinggalan soal-soal terbaru. Oke, kita mulai saja. Nomor pertama, ini adalah soal USM STIS tahun 2014, limit aljabar ya. Kakak ingatkan lagi, cara mengerjakan soal limit adalah pertama dengan substitusi ya. Substitusi atau dengan memasukkan nilai X-nya ke fungsinya. Kalau nanti hasilnya suatu angka yang penyebutnya bukan 0 atau bukan bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, berarti sudah selesai. Limit kita nilainya adalah nilai ketika kita substitusi tadi itu ya. Tapi kalau pas disubstitusi hasilnya semacam 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga, dan seterusnya, ini namanya limit tak tentu ya. Limit tak tentu penyelesaiannya adalah dengan tiga cara yang cukup populer. Yang pertama, teman-teman bisa dengan faktorisasi kalau dia berupa apa ya? Berupa fungsi mungkin berpangkat ya, atau polinomial. Yang kedua, bisa teman-teman kalikan dengan sekawan atau rasionalisasi. Kalikan sekawan. Dan yang ketiga adalah dengan cara turunan. Nah, ini yang paling populer ya, karena biasanya terdapat cara cepat di sini. Turunan atau biasa kita sebut dengan dalil L'Hopital ya. Oke, sekarang nomor 38 ini karena dia bentuknya memuat tanda akar nih, berarti kita rasionalkan, boleh mau dengan cara turunan juga bisa. Kakak ajarkan yang dengan cara turunan ya, biar lebih ringkas. Teman-teman ingat dulu, tapi kalau kita punya fungsi Y sama dengan akar GX, misalkan seperti ini kan sama dengan GX pangkat setengah. Ya, kalau kita turunkan berarti nanti setengah kali GX kali pangkatnya kurangi 1, setengah kurangi 1 min setengah kali turunan yang dalam tanda kurung atau G aksen X. Nah, ini kalau kita tulis ulang nanti menjadi G aksen X dibagi 2 akar GX, karena ini tadi pangkat min itu taruhnya di bawah, pangkat setengah taruhnya dalam tanda akar, seperti itu ya. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menurunkan yang bentuk-bentuk akar. Jadi cara cepatnya untuk yang turunan dalam tanda akar adalah si pembilang ini adalah turunan fungsi yang dalam tanda akarnya atau G aksen X per 2. 2 ini sudah auto ya, karena 2 tadi berasal dari setengah, penyebutnya 2. Kemudian dikalikan dengan akarnya tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk soal ini, limit X mendekati 5 untuk akar X plus 4 dikurangi akar 14 min X, berarti kita turunkan si pembilang dulu ya. Turunan yang akar X plus 4, kita gunakan cara ini, berarti G aksen X, turunan X plus 4, 1 dibagi 2, akarnya kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Ya, dikurangi, sekarang turunkan yang bentuk akar belakang. Caranya sama. Turunan 14 min X kan min 1 nih. Per 2, akarnya kita tulis lagi. Akar 14 min X. Ini kalau mau dikalikan jadi plus gitu boleh. Per yang penyebut juga kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2X. Min 2X turunannya min 2, min 15, 0. Tidak perlu kita tulis ya. Lalu setelah selesai menurunkan, langsung aja masukkan X-nya 5.
X-nya 5. Jadi 1 per 2 akar 5 tambah 4. Berarti akar 9. Atau langsung ditulis 3 juga boleh. Min kali min kakak tulis plus ya. 1 per 2 akar 14 kurangi 5, 9 juga. Yang penyebut nih 2X berarti 2 kali 5, 10 dikurangi 2. Nah, ini 1 per 2 akar 9 kan berarti 1 per 2 kali 3 atau 1/6. 1/6 tambah 1/6 hasilnya adalah 2 per 6. 2 per 6, 10 kurangi 2, 8 ya. Berarti ini sama aja 2 per 6 atau 1/3 kali 1 per 8 karena pembagian dengan pecahan sama aja perkalian tapi dibalik. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 24 teman-teman ya. Ada pada opsi yang A. Jelas? Kita lanjutkan lagi yuk. Nah, nomor 39 masih sama. Kalau kita masukkan ke penyebut, ini hasilnya 0 ya. Dia sudah ciri-ciri limit tak tentu. Nah, berarti caranya karena ini ada 2 suku, kita satukan dulu. Kita satukan dulu dengan cara menyamakan penyebut. Nanti baru pakai pemfaktoran bisa, mau menggunakan turunan juga boleh. Nah, kalau teman-teman cek dulu si penyebut X kuadrat min 9 ini, kalau kita faktorkan nanti hasilnya adalah X plus 3 dikali X min 3. Karena A kuadrat min B kuadrat itu faktornya adalah A plus B dikali A min B. Ya, sudah ingat ya. Berarti X min 3 yang ada di penyebut suku pertama termuat juga ke dalam pecahan atau suku yang kedua. Berarti nanti penyebutnya tidak perlu X min 3 dikali X kuadrat min 9, tapi cukup ini saja, X plus 3 kali X min 3, karena itu adalah KPK dari kedua penyebut. X plus 3 dikali X min 3. Nah, berarti yang pecahan pertama karena masih punya X min 3 harus dikalikan X plus 3 ya. Jadi 2 kali X plus 3 tandanya min, berarti min. Kalau yang ini kan sama, berarti 12 kita tulis. Nah, sudah kita kalikan dulu aja. Kita mau menggunakan cara apa nih? Misalkan mau menggunakan cara turunan ya, berarti ini kalikan dulu 2X, ini kali 3, 2 kali 3, 6, 6 kurangi 12, min 6, yang bawah kita kalikan lagi, nggak apa-apa ya, X kuadrat min 9, kalau nggak tadi tetap ditulis X kuadrat min 9 saja. Nah, sekarang kita turunkan si pembilang, 2X min 6 turunannya adalah 2, penyebut X kuadrat kalau kita turunkan hasilnya 2X min 9, 0 ya. Oke, kita masukkan X-nya 3, ini boleh sederhanakan, jadi sama aja 1 per X, 1 per 3. Nilai yang setara dengan 1 per 3 adalah 3 per 10, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, lanjut lagi, nomor 33, ini sepertinya masih limit tak tentu, karena jika P-nya kita ganti Q ke penyebut, berarti ini sama aja akar Q dikurangi akar Q, 0 per 0. Nah, berarti teman-teman bebas mau menggunakan cara turunan boleh, mau kalikan sekawan juga bisa. Mau pakai cara yang mana? Turunan boleh ya. Kita gunakan cara turunan. Limit P mendekati Q, ingat tapi di sini biasanya kan X mendekati suatu angka ya. Jadi P itu semacam X atau variabelnya. Nah, ini adalah variabelnya. P-nya ini variabelnya. Berarti P akar P itu kalau kita tulis ke bentuk pangkat, nanti adalah P pangkat 1/2 atau 3 per 2 ya. Karena di sini tadi P pangkat 1, akar P itu ditulisnya P pangkat 1/2. Kalau perkalian pangkatnya kan dijumlah ya, jadi P pangkat 1/2 atau 3 per 2. Gitu ya teman-teman ya, masih ingat? Nah, yang belakang Q akar Q kita tulis Q pangkat 3 per 2 juga, atau sebenarnya tetap ini tidak masalah karena nanti kalau kita turunkan dia 0. Yang penyebut akar P kita tulis P pangkat 1/2. Akar Q, Q pangkat 1/2. Lalu kita turunkan, ingat variabel kita itu P, berarti Q ini sebagai konstanta. Kalau kita turunkan nanti hasilnya 0 ya. P pangkat 3 per 2 kita turunkan, pangkatnya ke depan, berarti 3 per 2. P-nya kita tulis lagi, pangkatnya berkurang 1, 3 per 2 kurangi 2 per 2, berarti 1/2. Yang penyebut juga
P pangkat setengah kita turunkan setengah P pangkat min setengah. 3/2 dibagi setengah hasilnya adalah 3. Nah ini sesama P ya, kalau mau disederhanakan dulu boleh nih, karena dia pembagian sifat dari eksponen. Jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti hasilnya adalah A pangkat M min N. Jadi ini P pangkat setengah kurangi min setengah, berarti tambah setengah, alias 3P pangkat 1 ya. Nah, terakhir setelah kita selesaikan hitungannya, maka P-nya kita ganti dengan Q. Jadi ini 3P sama dengan 3Q. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Teman-teman jangan sampai ke distract jawaban yang D ya, karena P-nya disuruh ganti ke Q. Ya, di sebelahnya sudah ada soal limit tak tentu juga, karena pembilang C ini kalau kita masukkan 0 hasilnya 0, maka dia sudah pasti limit tak tentu. Ini adalah soal USM STIS tahun 2014. Kita kerjakan. Ini juga semacam nomor 33, dia banyak variabelnya ya, nggak ada angkanya, banyak variabelnya. Kita gunakan cara apa nih? Coba limit C mendekati 0. Ini coba kita samakan penyebut aja ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini karena penyebutnya beda, KPK-nya berarti kali aja, Y plus C kali Y. Berarti ini 1 kali Y, taruh di sini, min 1 dikali Y plus C. 1 kali Y plus C, tetap Y plus C ya, gini. Dah, per C. Nah, kalau pembilang kita buka kurung nih, berarti kan Y dikurangi Y, 0 ya. Kurangi C, berarti min C. Per, yang bawah nggak usah dikali ya, Y plus C kali Y. Di sini ada per C. Pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian, tapi dibalik. Jadi C itu kebalikannya kan 1 per C ya. Nah, berarti 1 per C-nya kakak tulis di bagian bawah sini, karena 1 di atas, C-nya di bawah. Nah, di sini variabelnya dalam C, berarti ini kita coret atau kita sederhanakan. Nah, hasilnya adalah min, kalau habis 1 ya, C-nya kita ganti 0 nih sekarang ya. Jadi Y tambah 0 dikali Y. Berarti Y kali Y, Y kuadrat. Jadi hasilnya min 1 per Y kuadrat. Ada di opsi yang C. Oke, lanjut lagi nomor 42. Jika limit X mendekati 4 untuk AX plus B dikurangi akar X dibagi X min 4 sama dengan 3/4, nilai A yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, ini limitnya malah sudah diketahui hasil nih teman-teman. Kita diminta untuk mencari nilai A yang ada di sini berapa. Nah, teman-teman boleh menggunakan cara turunan atau kali sekawan, tapi sepertinya ini paling mudah dengan cara turunan ya. Coba kita turunkan satu-satu dulu. Limit X mendekati 4, AX plus B, kalau kita turunkan A. Ini tadi min akar X, turunannya adalah min, ingat ya cara cepat turunan bentuk akar tadi ya, min turunan X, 1 per 2, akar X-nya tulis lagi di sini. Nah, gini ya. Kita udah selesai menurunkan yang bagian pembilang. Sekarang yang penyebut, X min 4 turunannya adalah 1. Nah, ini tadi hasilnya 3/4, teman-teman. Tapi X-nya ganti 4 dulu ya, yang sebelah sini ganti 4. Jadi, A min 1 per 2 akar 4, per satunya nggak usah kakak tulis lagi, sama dengan 3/4. Ini hasilnya 1/4 ya, jadi A kurangi 1/4 sama dengan 3/4, maka nilai A adalah 3/4 ditambah 1/4, yaitu 4/4 atau 1 ya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Nah, nomor 32 sekarang ya. Ini opsinya nggak lengkap, nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman tahu penyelesaiannya ya. Limit X mendekati 8, di sini bentuknya ada pangkat 3. Ini kalau kali sekawan jelas memakan waktu yang lama, lagi pula belum tentu kita ingat sekawan dari yang akar 3 ya kan. Nah, ini caranya dengan turunan aja teman-teman. Yuk kita turunkan ya. Konsep turunan harus matang di sini berarti. Ini kita ubah jadi X pangkat 2/3. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai akar A, di sini pangkat M, di luar pangkat N,
Berarti ini kita tulis dalam A pangkat M per N gitu ya, cara mengubah akar ke bentuk eksponen. Udah, berarti X pangkat 2 per 3 dikurangi 2X pangkat, di sini nggak ada tulisan pangkat nih, berarti 1. Jadi pangkat 1/3 dibagi X min 8. Nah, kita turunkan si pembilang, X pangkat 2 per 3 turunannya adalah 2 per 3 X pangkat, kurangi 1, kurangi 3 per 3, berarti min 1/3. Min 2 pangkatnya ke depan, pangkatnya kurangi 1. Nah, gini per X min 8 turunnya ada 1. Ini tadi masih limit X mendekati 8 ya. Nah, kalau udah X-nya kita ganti 8 nih. 8 itu gimana kalau kita ubah sekalian menjadi bilangan berpangkat? Jadi 2 per 3, 8-nya kita ubah atau kita tulis jadi 2 pangkat 3. Di luar pangkat min 1/3. Biar langsung kita coret nanti ya. Min 2 kali 1/3, min 2 per 3. X-nya lagi kita ganti 8 atau 2 pangkat 3. Di luar pangkat min 2 per 3. Nah, sesuai sifat eksponen lagi, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka ini pangkatnya nanti saling dikali, M kali N gitu. Jadi ini 3 dikali min 1/3, berarti habis ya 3-nya ya, tinggal 2 pangkat min 1. Yang ini juga yang belakang, 3 kali min 2 per 3 hasilnya min 2. Nah, jadi hasilnya 2 per 3 dikali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 pangkat negatif, itu nanti nulisnya 1/, kan? Nah, 1/, A pangkat M. Jadi ini sama aja 1/2 pangkat 1 atau setengah. Min 2 per 3, 2 pangkat min 2, 1/4. Nah, ini biar jadi sama-sama per 6, ini aja ya yang kayak coret, bagi 2 1, bagi 2 2. Jadi 2 kali 1 per 3 kali 2, 6, kurangi 1 kali 1 per 6. Jadi hasilnya adalah 1/6. Nah, jawaban tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Ini adalah soal USM STIS 2008 berpangkat 3 ya, akar 3 lagi. Menggunakan cara apa nih? Turunan lagi aja ya. Kita ubah dulu ke bentuk perpangkatan ya, limit N mendekati 0. Ini berarti 8 plus N pangkat 1/3 dikurangi 2 dibagi N. Pembilang kita turunkan. Teman-teman udah lancar kan ya turunan dengan menggunakan aturan rantai. Kakak tadi kelupaan mau menjelaskan turunan aturan rantai, jadi kakak tambahkan di sini ya biar lebih clear aja. Jadi misalkan kita punya fungsi Y sama dengan A berpangkat kali fx, kemudian berpangkat N, maka turunannya nanti adalah koefisien kali pangkat. Kali lagi fungsi tersebut, tapi pangkatnya berkurang 1. Ini baru kali turunan dalam tanda kurung. Sepertinya belum kakak jelaskan tadi ya. Oke lah, nggak apa-apa, disusulkan. Teman-teman juga pasti sudah lancar ya. Amin. Lanjut lagi sekarang. Ini tadi berarti 1/3 ke depan, 8 plus N pangkatnya berkurang 1, berarti kurangi 3/3, jadilah pangkat min 2/3, kali turunan N 1, oke nggak masalah. Turunan min 2 atau konstanta 0, nggak usah kita tulis, turunan N 1. Ya, N-nya kita ganti 0 ya, berarti 1/3, kali 8 tambah 0, 8, pangkat min 2/3, pangkat per 1, Nah, berarti ini kayak tadi deh. 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3, di luar pangkat min 2/3, pangkatnya dikali, jadi 2 pangkat min 2, jadi 1/3 kali 1/4. 1/12. Maaf ya, tulisannya estetik sekali. Lanjut lagi yuk, nomor 36. Ini masih limit tak tentu sih, karena kalau X-nya kita ganti 0, akar 3 dari 1 itu 1, 1 kurangi 1, 0. Oke, 0 per 0 ya. Kita gunakan cara turunan lagi aja, itu paling ampuh menurut kakak, paling cepat untuk limit tak tentu yang bentuk aljabar. Ini sama aja 1 plus X pangkat setengah, atau turunannya pakai cara yang tadi itu ya. Oke, kakak tuh lagi aja tapi nggak apa-apa. Ini 1 plus X pangkat 1/3 kurangi 1. Yo, yang ini tadi kalau diturunkan hasilnya kan
turunan 1 plus X, 1 per 2, akarnya kita tulis lagi. Nah, seperti ini, turunan min 1, 0 ya. Duh, lucu amat, ini harusnya agak ke bawah dikit ya. Oke, 1 plus X diturunkan, 1 plus X pangkat sepertiga diturunkan, berarti sepertiga 1 plus X pangkat min 2 per 3 ya. Kita ganti X nya dengan 1 sekarang, berarti 1 per 2 akar 2, X nya ganti 0 maksudnya ya, akar 1 itu 1 per yang bawah 1 per 3 kali 1 tambah 0, 1 pangkat min 2 per 3 tetap 1. Jadi ini sama aja setengah bagi sepertiga, berarti kali 3 per 1 ya, atau 3 per 2. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa dong ya? Oke, bisa. Jawaban yang tepat adalah yang A.